Bapa, terima kasih kalau malam ini terus kami belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi, karena kami ini mau Tuhan hidup semakin hari semakin kuat, semakin dewasa rohani, semakin tidak takut menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan hanya kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, tetap semangat ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang tetap berharap tanpa kecewa ya. Banyak orang kalau ditanya gimana kabarmu, ya berharap ya seperti ini, tapi itu jawabannya menunjukkan saudara kecewa. Banyak orang gak bisa melihat Tuhan bekerja. Itu kenapa? Karena kelihatannya tetap berharap, tapi ya tetap kecewa. Apalagi Bu Eli sudah puasa 40 hari, gak makan, menahan lapar, menahan haus ya. Sudah baca firman, sudah tahan emosi, jaga hati. Yang dipuasain, yang didoakan bukannya berubah, malah jadi tambah buruk. Keuangan berharap berubah baik, malah Bu Eli tambah sepi Bu Eli. Aduh Bu Eli, Tuhan tuh gimana? Nah ini salah satu ciri orang yang tetap berharap tapi tetap kecewa ya. Jadi sekali lagi, tetap berharap tanpa kecewa apapun hasilnya. Kita percaya bahwa hari-hari ini tadi sebelum siapin firman, saya juga mikir ada salah satu kata yang bagus. Saya bilang gini, iya ya Tuhan, banyak orang loh hari-hari ini tuh ndak suka diproses ya. Banyak orang ndak suka proses Tuhan, tapi lebih suka marah. Coba saudara ya. Saudara, hari ini kita percaya hal yang benar, sukailah proses, jangan suka marah. Nah itu yang benar. Banyak orang enggak hari-hari ini enggak suka proses tapi suka marah. Nah ini ya, kita hari ini yuk, siapa yang lagi diproses Tuhan, tetap sukai proses. Kenapa? Karena Tuhan itu suka proses. Saudara ndak suka, ndak jadi masalah. Yang penting Tuhan suka. Nah hidup ini menjalankan apa yang Tuhan suka. Makanya siapa yang diproses hari ini nggak usah protes. Karena Tuhan alasannya, kenapa sih Tuhan proses ini kok ndak berhenti-berhenti, sehingga saudara kecewa. Tapi Tuhan jawab malam ini, iya nak, karena aku suka proses. Karena waktu aku proses hidupmu itu berubah, berbuah dan berdampak. Makanya aku suka waktu kamu diproses, kamu bisa deket sama aku. Nah ini jawabannya Tuhan. Jadi enggak usah kecewa, tetap berharap tapi tanpa kecewa. Jangan tetap berharap tapi kecewa. Nah ini enggak boleh ya. Tapinya dirubah, hari ini tetap berharap, tapinya dirubah tanpa kecewa. Enggak ada. Nah ayat yang kita baca ya. Ayat ini saya dapat pada waktu Victory ulang tahun ya, bulan April. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Ayat ini berkata gini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18 ini yang luar biasa. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Saudara percaya banyak orang yang hari ini kalau lihat misalnya saudara berdoa ya, ndak kelihatan buahnya sampai hari ini ndak ada hasil apapun, malah hasilnya mengecewakan, terus ndak menghasilkan untung tambah rugi, ndak menghasilkan pemulihan Bu Eli, tambah Bu Eli yang namanya rumah tangga saya tambah kacau balau, suami tambah ndak pulang. Harapan saya semua kecewa, ndak menghasilkan pemulihan, ndak ada yang namanya bunga-bunga cinta lagi, tambah Bu Eli racun yang ada Bu Eli janganin bunga dapat cuan dikit-dikit untung loh Bu Eli, ndak ada untung, tambah minus. Jujur, kalau ini terjadi sampai semuanya mengecewakan, ya semuanya terhalau, yang jadi pertanyaannya kita pasti kecewa. Tapi kalau saudara baca ini luar biasa, ya. Apa yang direspon di ayat 18? Namun aku akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Orang kalau tetap berharap, tetap tahu bahwa Allah itu pasti nyelamatin keuanganmu, rumah tanggamu, walaupun hari ini mengecewakan. Duh, Bu Eli ndak lihat bunga cinta, ndak lihat bunga keuntungan. Bahkan Bu Eli hari ini sudah yang namanya buah, bunga, semua ndak menghasilkan apa-apa. Jujur, banyak orang sudah kecewa. Tapi bisakah kita sadar pengharapan kita hari ini? Tetap Allah itu menyelamatkan, makanya ndak usah kecewa. Belajarlah hari ini seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Yuk bersorak-sorak. Namun aku tetap bersorak-sorak, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berapa banyak saudara hari ini sadar di balik masalahmu yang besar, di balik penderitaanmu yang berat, di balik hasil yang mengecewakan, di balik ndak ada buah, ndak berbunga, ya ndak menghasilkan apa-apa, masih ada Allah yang akan menyelamatkan saudara dan saya di tengah sulitnya hidup yang makin mengecewakan hasilnya. Saudara percaya kalau hari ini saudara tetap yakin masih ada Tuhan Allah yang akan menyelamatkan hidup saudara dan saya, maka malam ini tidak ada orang yang kecewa. Saudara percaya hari ini kita tetap akan bersorak-sorak, beria-ria seperti khotbah saya kemarin healing. Kita hari ini mau belajar bersorak-sorak, beria-ria, yaitu bersukacita karena Tuhan, bergembira karena Tuhan, bermegah karena Tuhan. Ayat ke-19, apa yang dikatakan? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara percaya hari ini kita masih punya Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang masih punya kekuatan kita. Mungkin kekuatan modalmu sudah tidak ada. Kekuatan, ya jujur waktu saya menghadapi masalah, melihat pesaing, ya bagaimana kompetitor, orang yang merusak rumah tangga saya masih muda, seksi, ya. Saya merasa rasanya saya nggak punya kemampuan. Tapi hari itu Tuhan mengingatkan, percayalah, mungkin kekuatanmu sudah nggak punya Eli. Tapi aku Tuhan Allah yang berjalan dengan kekuatanku. Engkau hari ini kekuatanmu terbatas, tapi waktu engkau bersinergi, engkau tetap percaya kepadaku, maka lihat kekuatanku yang tidak terbatas itu akan terjadi dalam hidupmu. Jujur, kalau kita nempel sama Tuhan, kita berharapnya sama Tuhan yang tidak terbatas, maka kita ini jadi orang yang tidak terbatas, gak jelas. Selama kita hari ini berharap kepada siapa? Misalnya saudara ini tidak punya uang, tapi saudara hari ini berharap sama orang yang benar-benar kaya. Dan apa yang jadi harapan saudara digenapi dengan orang yang kaya. Maka kita jadi orang yang ikut kena
kena dampaknya orang kaya nggak? Jelas. Kita pasti, misalnya kita berharap kepada orang kaya untuk memberikan uang, sejumlah uang, dan uang itu ditransfer, maka kita akan menikmati kekayaan orang yang kaya. Sama dengan halnya, kita punya Tuhan yang tidak terbatas, kita terbatas. Ya, mungkin kita merasa kita miskin loh, tapi waktu kita berharap dengan Tuhan yang tidak terbatas, sumber dari di atas segala sumber hidupmu, maka hari ini kita ini bukan jadi orang yang terbatas lagi. Kita akan jadi orang hebat karena pengharapan kita sama Tuhan yang hebat. Pengharapan kita sama Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara percaya, di tengah pengharapan kita mungkin terbatas. Mungkin kita sudah terpuruk, tidak menghasilkan, tidak berbuah, tidak berbunga, bahkan Bu Eli mengecewakan semua. Mungkin itu realita yang sedang kita hadapi. Tapi kita berpikir, ya sudah, aku tetap berharap. Karena aku percaya Allah itu pasti menyelamatkan. Di balik sulitnya hidupku, masih ada Allah yang menyelamatkan hidupku. Dan Dia itu kekuatanku. Hari ini mungkin kekuatanku sudah tidak ada. Kekuatan modal tidak ada, tampang tidak ada. Ya, tua ya tua, yang sana muda, yang kita tua, usianya 20, saya 40. Mungkin itu jadi pertimbangan kita sehingga kita mulai kecewa. Ya, kita mulai berharap sama Tuhan tapi sudah tidak lihat hasil, tidak lihat buah, tidak lihat bunga, malah semua terhalau, bahkan mengecewakan. Percayalah, Tuhan kalau datang dalam hidup saudara, selama kita tetap berharap tanpa kecewa, maka Dia pasti menyelamatkan. Dia 3 hal, yuk kita lihat. Yang pertama, hari ini bagaimana kita harus tetap berharap tanpa kecewa. Yang pertama, alasannya karena kita masih punya Tuhan kekuatan kita. Saudara percaya bahwa Tuhan itu pasti menyelamatkan saudara. Makanya hari ini yakinlah bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Yang kedua, waktu Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan itu membuat kaki kita itu nanti seperti kaki rusa. Saudara percaya, penundaan jawaban doa walaupun terlihat mengecewakan itu karena Tuhan itu lagi membuat kaki kita itu seperti kaki rusa. Tuhan itu lagi membentuk kita. Kita itu dibentuk, kaki kita itu seperti kaki rusa, dan Tuhan itu akan membiarkan kaki kita nanti juga ya seberjejak di bukit-bukit. Saudara percaya, dari semua yang mengecewakan, nanti ujung-ujungnya hidup saudara akan dibawa ke bukit-bukit. Saudara dan saya hari ini jangan takut. Saudara percaya di tengah sulitnya hidup, tetaplah berharap tanpa kecewa. Karena di balik realita kehidupanmu hari ini, Tuhan hadir untuk menyelamatkan. 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana tetap berharap tanpa kecewa. Kenapa? Karena Tuhan itu, saudara akan tetap jadi kekuatan kita. Tuhan itu membuat kaki kita seperti kaki rusa. Dan Tuhan di tengah pengharapan yang mengecewakan, Dia akan membawa kaki kita berjejak di bukit-bukit. Tangkap ya. Nah, 3 hal. Hari ini percaya, apa yang harus kita lakukan hari ini? Berharap tanpa kecewa. Kalau Tuhan itu kekuatan saudara, malam ini jadikan Tuhan itu andalan hidup saudara. Sudah andalkan Tuhan. Hari ini yuk, tidak ada jalan lain. Selain kita cuma mengandalkan Tuhan, harapkan Tuhan dan sudah serahkan sama Tuhan. Kalau kita bisa melakukan seperti ini, percayalah, kita semua hari ini tetap harus berharap tanpa kecewa. Yang pertama, sudah andalkan kekuatan Tuhan. Masih ada Tuhan yang menyelamatkan. Harapkan Tuhan yang menyelamatkan. Serahkan, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang malam ini kecewa. Ya, saudara tetap berkata, semangat, semangat. Tuhan itu kekuatanku. Aku pasti selamat. Malam ini Tuhan, aku tidak mau lagi mengandalkan kekuatanku. Jujur, orang sudah bangkrut, tidak punya apa-apa. Saudara mau andalkan kekuatan apa? Coba, saudara sudah divonis kanker stadium 4. Dokter sudah angkat tangan. Saudara mau andalkan apa?
Jujur seperti saya suami sudah bilang enggak cinta lagi sama saya. Ya, bahkan terlihat bahwa dia sudah mempunyai sepertinya happy dengan sesuatu yang baru yang sedang dia bentuk. Kelihatannya bahagia. Sementara saya semakin dikecewakan. Mau berharap apa saudara? Saya sudah tidak punya kekuatan. Saya mau berharap apa? Kalau hari ini mau mengandalkan kecantikan saya sudah jauh lebih tua saudara. Mau andalkan apa? Apakah saya perlu operasi plastik sampai usia saya jadi 20 tahun? Itu kan tidak mungkin saudara. Nanti saudara lihat saya bukannya malah kagum dengan kecantikan saya, malah kabur saudara. Coba kalau saya operasi muka, saya bilang sama dokter, bisa tidak mengubah muka saya jadi 20 tahun supaya saya bisa bersaing? Enggak. Tapi saya percaya hari ini jangan lagi andalkan kekuatanmu yang sudah limited. Daripada saudara peras cuci otak, terus putar otak gimana caranya kaya, gimana caranya bisa omset naik, gimana caranya bisa tarik suami pulang, gimana caranya bisa tarik istri pulang, gimana caranya saya bisa sembuh dari kanker, sementara dokter aja sudah angkat tangan. Coba semakin kita peras otak, semakin kita cari putar otak untuk cari solusi di tengah kita yang terbatas. Kenapa hari ini kita tidak mengandalkan Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara dan saya? Tuhan itu punya penuh keajaiban di Mazmur 86 ayat 10. Dia itu Tuhan yang punya keajaiban saudara. Dia itu akan punya kuasa dan melakukan keajaiban seorang diri. Tidak perlu bantuan manusia. Makanya hari ini yuk siapapun saudara dan saya, yang pertama andalkan Tuhan sudah ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu kekuatan saudara, saudara yang lagi ngalami kecewa sama Tuhan, jangan kecewa. Percayalah penundaan Tuhan itu untuk sesuatu yang terbaik. Karena Dia pasti menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada. Makanya Habakuk 3 itu bagus saudara. Saya dulu jadi kekuatan ayat ini. Eli, sekalipun suamimu makin mengecewakan, sekalipun segala cara kamu sudah bisu tuli buta, ndak lihat hasil, ndak lihat buahnya suamimu berubah, ndak lihat bunganya kamu dicintai, bunga cintanya sudah ndak ada. Mungkin keuangan saudara juga, saudara sudah berusaha hidup jujur, berdoa buat usaha, Tuhan besok angsuran jatuh tempo, Tuhan besok bayar uang sekolah, bayar tagihan, bayar listrik, bayar air, sementara yang ada di tanganku tidak bertambah lagi, malah minus. Tuhan, hasilnya mengecewakan. Mungkin itu jadi pertimbangan saudara malam ini. Satu hal, jangan kecewa. Hari ini tetap berharap tanpa kecewa. Bagaimana Bu Eli? Itu tadi, ikuti aturan firman. Namun aku bersorak-sorak, aku beria-ria, sebab Tuhan Allahku itulah keselamatanku. Letakkan pengharapan kita kepada Tuhan tanpa kecewa. Sekali kita percaya Allah menyelamatkan, tidak usah kecewa. Sekalipun faktanya mengecewakan, saudara tidak perlu kecewa. Hari ini fakta boleh mengecewakan. Semua bukti baik tidak ada. Semua buahnya tidak ada. Hasilnya tidak ada. Semuanya buruk, tambah buruk, tambah buruk. Satu hal, kita tetap mau beria-ria, bersorak-sorak. Kenapa? Karena Tuhan itu kekuatan saudara. Hari ini pastikan saudara, jangan pernah lemah iman saudara. Tetap hari ini ya. Saudara percaya, yang pertama andalkan Tuhan ya. Yang kedua, bagaimana orang berharap. Yang nomor 2 tadi saya salah sebut, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, serahkan sama Tuhan. Gampang enggak saudara? Saudara percaya orang yang menjadikan Tuhan kekuatannya itu yang pertama. Saudara praktek ya, malam ini kita mau praktek sama-sama. Andalkan Tuhan, saudara sudah enggak usah putar otak.
kita sudah terbatas. Kenapa kita tidak ngandalin Tuhan keselamatan yang tidak terbatas, yang masih bekerja loh sampai hari ini. Tuhan tetap sama. Selama di dalam zona nyaman, dia punya kuasa. Hari ini di tengah saudara dalam zona penderitaan, dia tetap punya kuasa berdaulat atas hidup keuanganmu yang lagi bonyok. Rumah tangga bonyok Bu Eli, keuangan bonyok, kesehatan bonyok, semua bonyok Bu Eli. Pastikan kita jangan kecewa ya. Andalkan Tuhan. Tuhan, aku sudah ndak mau ngandalin kekuatanku. Aku ndak punya kekuatan, uang ndak punya. Ya sudah, aku andalkan Tuhan yang punya berkat di atas segala berkat. Aku percaya kok Tuhan, kalau hari ini walaupun semuanya mengecewakan, ndak berbuah, ndak menghasilkan apa-apa, kelihatannya jeripayahku sia-sia, tapi Tuhan, aku percaya Engkau berkata bahwa jeripayamu di dalam aku ndak pernah sia-sia. Ya sudah Tuhan, aku memilih percaya aja. Amin. Yang ketiga, belajar berserah kepada Tuhan. Itu ciri orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Tangkep ya. Andalkan, percaya, Tuhan sudah aku serahkan. Nggak tahu caranya besok bayar uang sekolah gimana Tuhan. Lah saya juga nggak tahu, wong saya sudah nggak punya kekuatan. Aku percaya Tuhan, Engkau punya kekuatan yang akan memberikan aku nanti. Yang penting malam ini satu hal, bagian kita apa? Kalau kita mau lihat Allah menyelamatkan kita, hari ini kita tahu bahwa Tuhan pasti menyelamatkan saudara. Hari ini pastikan, andalkan, serah, percaya, serahkan. Yuk, kita percaya dengan kekuatan itu, maka saudara sudah serahkan aja. Kalau sesuatu yang diserahkan Tuhan, percayalah, 5 roti 2 ikan diserahkan ke tangan Tuhan, pindah ke tangan Tuhan jadi 5.000 saudara. Tangan saudara ya tetap 5 roti saudara. Sampai kedatangan Tuhan Yesus nanti 5 roti 2 ikan. Kalau di mana-mana ya, mungkin saudara percaya. Hari ini kalau saudara sudah punya sesuatu, percayalah. Saudara tidak bisa mengubah 5 roti jadi 5.000. Itu tidak mungkin saudara. Tapi kalau waktu pindah ke tangan Tuhan dalam sekejap seketika ada sisa 12 bakul. Ya, kita lupa doa minta bakul yang ke 5 bulan Mei nanti ya. Tutup doa ini saya akan mendoakan saudara untuk menikmati bakul di bulan Mei. Pasti lebih dari cukup ya. Kuncinya Tuhan kekuatan. Nah yang kedua, bagaimana Tuhan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Saudara percaya, hari ini iblis itu tidak bisa mencuri hidupmu kalau kita tidak kecewa. Justru orang yang tetap berharap, tapi kalau kecewa, kakimu itu tidak akan seperti kaki rusa. Justru orang yang berharap tanpa kecewa, walaupun dihajar badai mengecewakan, nanti Tuhan tuh akan bawa kaki kita seperti kakinya rusa. Saudara percaya, yang saya singkat seperti kaki rusa. Yang pertama, di tengah semua yang mengecewakan, Tuhan membawa hidup saudara dan saya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Tangkep ya, itu tujuan Tuhan. Waktu kita tidak kecewa, Tuhan itu kerjasamanya sama kita itu enak. Tangkap saudara. Tapi kalau saudara sudah mulai kecewa, saudara sudah mulai uring-uringan, saudara mulai tidak percaya lagi sama Tuhan, saudara mulai tidak andalkan Tuhan lagi, kakimu itu tidak akan seperti kaki rusa. Sehingga apa? Saudara tidak akan lihat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Saya menjalani 15 tahun, saya lihat loh, kemuliaan Tuhan itu jauh lebih besar dari penderitaan saya. Saya bilang gini, tidak ada apa-apanya Tuhan. Penderitaan saya dibandingkan hari ini saya bisa menuai banyak jiwa-jiwa tiap hari saya kirim. Tadi ada orang yang putus asa, telepon nangis, Bu, gimana Bu? Saya mau diputusin cerai, tidak dikasih uang Bu, diancam. Saya cuma bilang, Bu, tenang. Iblis itu sukanya ngancam. Wong Tuhan Yesus saja juga diancam. Kalau kamu tidak menyembah aku, ya kan? Apa ya? Kalau kamu menyembah aku, kamu baru dapat. Iblis itu sukanya ngancam, saudara. Hari ini mungkin kita diancam. Kalau kamu tidak nyembah patung, kamu masuk dapur api. Apinya panas loh, 7 kali lipat. Ayo, pikirin panasnya api. Menyembah cuman cit. Nah, mungkin hari ini kalau kamu hari ini mau cerai, bebas loh dari gua singa. Nah,
Iblis itu sukanya ngancam, nggak usah takut. Tuhan Yesus saja di padang gurun waktu dicobai juga diancam, saudara. Sukanya ngancam-ngancam, saudara nggak perlu takut. Kalau iblis nggak ngancam-ngancam, nanti semua orang nggak ada yang ikut followernya dia. Justru karena ancamannya itu haung, ya. Tapi senyatanya dia nggak bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Kalau kita tahu bahwa hari ini, percayalah, satu hal yang perlu kita tahu. Hari ini, kenapa Tuhan membuat semua mengecewakan? Tapi ketika kita tidak kecewa, walaupun hasilnya mengecewakan, Tuhan itu membawa kaki saudara berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Saya bersyukur, saya melihat, saya bilang gini sama ibu ini, Bu, tenang aja ya Bu, jangan takut dengan ancaman suamimu. Ibu mau diancam seperti apapun, Tuhan pasti bela ibu. Ibu tidak usah dengar, ibu tetap fokus jalan yang benar aja. Percayalah, ibu sedang dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kebenaran itu pasti bela ibu. Tidak mungkin ibu dibiarkan bonyok, tapi kebenaran itu pasti memerdekakan. Tangkep ya saudara. Yang kedua, Tuhan itu membawa kita kepada next level, pemurnian. Saudara, dengan penundaan jawaban doa yang makin bonyok, makin mengecewakan, makin tidak berbuah. Duh, kok rasanya lihat ini tidak ada hasil ya Bu Eli. Saya sudah baik kok tidak berhasil. Kelihatannya itu cuma fakta, tipu daya. Tapi senyatanya, percayalah, dalam perjalanan kehidupan saudara, Allah yang menyelamatkan saudara, Dia akan membawa kakimu seperti rusa. Saudara sedang dibawa dari kemuliaan satu kepada kemuliaan berikutnya. Saudara sedang dibawa ke next level. Saudara percaya ini pemurnian. Next level. Saudara dari 30% jadi orang yang dimurnikan 40%, 50%, 60% orang benar, 70%, 80%, 90%, 95% mirip. Tangkap ya, bukan KW, bukan kualitas 1, kualitas 2. Ada banyak orang Kristen ya yang cepat dijawab Tuhan, nggak ngalami next level. Rugi saudara. Orang Kristen jangan bangga walaupun engkau statusnya Kristen dari lahir, bayi, statusnya Kristen. Tapi sekali lagi yang Tuhan cari bukan Kristen. Apakah yang Tuhan cari kebanggaan Tuhan? Saudara, hari ini pastikan kita sudah jadi orang Kristen yang makin dibawa ke next level, dimurnikan. Saudara, apa artinya sejak lahir? Ya, saya melihat ada beberapa jemaat yang lahir dari sejak lahir sama yang Kristennya baru, yang konseling sama saya. Ini imannya lebih radikal, dibentuknya cepat, taatnya luar biasa. Yang lama, yang sok rohani, itu keras bebalnya luar biasa. Yaitu tadi, tidak suka proses, tapi suka marah, suka membenci orang, suka maki orang. Nah ini, alangkah jauh lebih baik jadi orang Kristen baru, dia suka diproses, sehingga pemurniannya cepat. Jadi orang Kristen baru 1 tahun, tapi levelnya sudah 70% murni loh jadi orang benar. Berarti kepalsuannya cuma 30 daripada yang sejak lahir. Ya, kelihatannya sejak lahir sok rohani, lebih pinter Alkitab daripada yang baru bertobat. Tapi kemurniannya cuma 30%, 70% palsu, KW, kualitas 1, kualitas 2. Kira-kira saudara jadi orang seperti ini, hati-hati loh. Posisimu nanti dimuntahkan. Ndak putih, ndak hitam, abu-abu. Ndak panas, ndak dingin. Dimuntahkan. Makanya ngucap syukur. Semua mengecewakan, it's okay. Tuhan bilang gini, nak, aku ini tetap kekuatanmu. Sekalipun mengecewakan, selama aku jadi kekuatanmu, kamu pasti selamat. Percayalah. Dengan mengandalkan percaya dan kamu menyerahkan hidupmu kepadaku, percayalah, keselamatan itu pasti terjadi. Dan kamu tahu, aku sedang membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dan aku sedang membawa engkau ke next level, dari level 1 ke level berikutnya, pemurnian. Dan yang ketiga, Tuhan membawa kita pada level kesempurnaan. Saudara percaya hari ini, sukai proses, jangan sukai protes.
ya. Suka protes, gak suka protes. Tangkep ya. Saudara percaya kalau diproses gak usah marah-marah. Saudara yang suamimu belum berubah, tambah cerewet Bu Eli. Aduh. Sudahlah, sukai kesabaran. Jangan suka marah. Biarin yang jahat biar makin jahat. Tapi saudara dan saya tetap sukai sabar. Jadi orang Kristen sabar, rendah hati. Bu, dimaki anjing babi, rendah hati. Siapa aku? Aku ndak berhak marah. Siapa yang mau saudara hari ini banggakan? Di dunia ini ndak ada kebanggaan. Mau dikatai anjing ya bukan anjing saudara. Wong kita ini berharga mulia. Sudah ndak usah pusing dengan omongan orang. Yang pasti hari ini Tuhan membawa kaki kita seperti kaki rusa. Siapa yang gak kepingin dibawa kemuliaan next level, dibawa pada kesempurnaan. Saya juga hari-hari ini, saya bermegah bukan karena masalah saya sudah teletabis, tapi saya bermegah karena saya tahu ketika saya didapati Tuhan pulang ke rumah Bapa, Tuhan berkata, hai hambaku yang setia dan benar. Itu artinya apa? Artinya Tuhan bangga. Bukan bangga saudara cepat kaya, bangga. Siapa yang makin kaya, bangga. Banyak orang kejar level ini. Saudara lihat ya, orang makin menviralkan dirinya sendiri, menviralkan ya kekayaannya, menviralkan kesuksesannya, menviralkan rumahnya yang besar, menviralkan mobilnya. Di garasi mobilnya ada 20 Bu Eli. Termasuk Aniani menviralkan ya semua yang mewah-mewah diviralkan. Sudah ndak kita ini menviralkan kebenaran? Sudah ndak kita hari ini jujur? Hidup kita hari ini bisa jadi berkat. Kita menviralkan kebenaran bahwa hidup kita hari ini tetap menjadi orang yang tetap punya kaki rusak, walaupun semuanya mengecewakan, semuanya tidak bertambah baik, tapi kita tetap hari ini punya satu hal, yaitu kaki kita tetap seperti kakinya rusa. Saudara percaya? Yang terakhir, bagaimana Tuhan itu membiarkan kita berjejak di bukit-bukit. Saudara percaya bukit, namanya bukit berarti apa? Ada sesuatu yang dibawa Tuhan lebih. Tangkap ya, saudara percaya dalam hidup ini hasil boleh mengecewakan, tapi di alam roh Tuhan itu membawa perjalananmu berjejak di bukit-bukit. Saudara tangkap ya, gambarannya gini. Saudara kalau mau pergi ke bukit itu ke pegunungan, sampai saya ini keliru ngomong. Bukit ke pegunungan. Saudara pasti melewati jalan yang naik, turun. Bahkan mungkin arahnya turun. Tapi suatu kali arah perjalanan saudara tetap akan sampai ke bukit. Tangkep ya, melewati perjalanan naik turun kayak jet coaster, tapi Tuhan itu tetap pada akhirnya akan membawa saudara dan saya berjejak di bukit-bukit. Apa itu Bu Eli? Saudara percaya Tuhan loh malam ini sudah mempersiapkan berkat yang lebih, promosi lebih, kebahagiaan lebih. Bukit kok. Kalau berbicara bukit pasti lebih. Dan saudara yang alami kekurangan hari ini minus, tidak usah takut. Saudara tetap percaya tanpa kecewa. Saudara tanpa saudara sadari arah kaki saudara itu sedang dibawa Tuhan. Menikmati perjalanan promosi lebih, berkat lebih, kebahagiaan lebih. Seperti siapa? Ayub. Ayub itu menikmati promosi lebih, berkat lebih, kebahagiaan lebih, sampai anak cucu 4 keturunan. Makanya malam ini tidak ada orang yang berharap sama tapi kecewa. Ya saya tetap berharap, tapi Bu Eli Tuhan itu mengecewakan. Tidak, sekarang tidak boleh ngomong seperti itu. Sekarang kita rubah seperti Habakuk ya. Kita mau ngomong, Tuhan, kalaupun sampai hari ini hasilnya makin mengecewakan, tidak berbuah, tidak berbunga, semuanya terhalau, tidak apa-apa Tuhan. Aku tetap berharap, aku tidak kecewa kok Papa. Saya kalau nyanyi menyembah Tuhan, saya tuh berusaha diem, saya cuma ngomong gini, Pa, kalau memang ini baik buat aku juga tidak kecewa kok.
aku tetap berharap. Sampai hari ini aku ya tetap berharap sama papa yang baik. Karena papa pasti menyelamatkan aku. Tidak ada papa yang baik itu membiarkan anaknya hancur. Makanya aku tidak akan pernah kecewa. Papa pasti menyelamatkan. Papa itu kekuatanku. Papa itu sedang bawa kakiku seperti kaki rusa. Papa itu sedang membawa aku berjejak di bukit-bukit. Terima kasih ya Pak buat prosesmu hari ini. Membuat aku melihat suatu kali waktu aku tetap mengandalkan papa, aku tetap percaya, aku tidak kecewa, aku serahkan sudah hidupku. Daripada kecewa lebih baik andalkan Tuhan, percaya Tuhan, serahkan sama Tuhan. Nanti suatu kali saudara akan lihat karya keselamatan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tenang aja, semuanya bakal seketika Tuhan akan buka pintu penjara. Belenggu-belenggu itu seketika. Dan saudara percaya hari ini, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan lagi bawa hidupku hari ini memang mengecewakan, karena Tuhan lagi bawa hidupku pada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Tuhan sedang bawa hidupku pada satu level ke next level, pada pemurnian yang makin murni. Aku gak mau Tuhan jadi orang Kristen yang KW. Aku gak mau Tuhan dengan kaya rayaku tapi aku palsu. Murniku cuma 30%. Aku tahu Tuhan lagi bawa aku ke next level. Murninya itu mau aslinya lebih serupa dengan Kristus, sehingga aku belajar menuju kepada kesempurnaan. Mirip. Saudara percaya, dari master plan cetakan awal, Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dengan gambarannya. Kita ini sudah gambarannya tidak tahu tercoreng-coreng saudara. Makanya dengan proses yang mengecewakan, Tuhan itu lagi bawa hidup saudara. Kita ini lagi dikosongkan. Ya, kita ini seperti bejana yang lagi dinolkan, nol, supaya apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup dalamku. Jujur, kalau saudara suka marah, Yesus atau iblis dalam hidup saudara. Saudara yang malam ini suka sakit hati, Yesus atau iblis yang hidup dalam saudara. Saudara yang suka benci, saudara yang mulutnya suka maki orang, Yesus atau iblis di dalam hidup saudara yang make mulut saudara. Jujur, ini jadi pertimbangan saudara. Saudara tidak bisa bangga jadi orang Kristen melayani dengan sudah lamanya waktu. Enggak, Tuhan tidak cari yang lamanya orang waktu saudara jadi orang Kristen, tapi Tuhan cari orang Kristen yang benar-benar punya kaki rusa, yang sempurna, next level, ya, yang benar-benar membawa kemuliaan Tuhan kepada kemuliaan. Dan saudara percaya Tuhan lagi membawa perjalananmu. Firman berkata, yaitu bagaimana Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara percaya bukit berbicara lebih. Tuhan terima kasih. Dengan semua ini aku tahu Tuhan sedang membawa perjalanan. Aku menikmati berkat-Mu lebih, promosimu lebih, kebahagiaanmu lebih, seperti seorang Ayub. Saudara percaya ketika Tuhan pulihkan Sion, makanya keadaan kita itu seperti orang bermimpi. Bukan hanya kita yang bangga dengan hasilnya nanti dengan berkat promosi, ya, yang lebih itu semuanya ditambah-tambahkan, bukan hanya itu. Tapi saudara juga, selain saudara menikmati semua yang ditambah-tambahkan lebih-lebih sampai ke bukit, saudara juga akan bisa membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu apa? Saudara jadi orang yang punya iman yang di atas rata-rata, yang percaya tanpa melihat. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu disenangkan dengan kemuliaan, dengan kemurnian saudara, dengan kesempurnaan. Tuhan itu tidak disenangkan loh dengan engkau kaya tapi saudara tidak serupa mirip Kristus. Tuhan tidak senang. Tapi hari ini lewat proses bonyok-bonyok tidak apa-apa. Tuhan bilang, aku disenangkan saat engkau hasilnya mengecewakan. Itu berarti ketika engkau bisa hari ini kemuliaan, kemurnian, keserupaanmu makin mirip dengan aku. Disitulah aku melihat semua yang mengecewakan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan makin
tidak kecewa dengan saudara. Berapa banyak kita mengecewakan Tuhan hanya karena kita ingin cepat kaya, karena kita ingin cepat sukses, karena kita hanya ingin cepat selesai masalah kita. Senyatanya kalau kita tidak bisa jadi orang Kristen yang menyatakan kemuliaan, yang bisa murni dan yang bisa sempurna, maka saudara sampai hari ini masih mengecewakan Tuhan. Hasil mengecewakan tidak apa-apa, yang penting tidak mengecewakan Tuhan. Daripada hasilnya luar biasa, keuanganmu luar biasa, berkatmu luar biasa, tapi Tuhan kecewa. Daripada itu jauh lebih baik, yuk hari ini sakit-sakit sebentar, tapi saudara percaya, tiap hari, saya bisa bayangin gini, kalau saya tidur ya, saya bayangin Tuhan senyum tidak sih lihat saya? Tuhan kecewa enggak sih lihat saya hari ini? Tuhan happy enggak dengan perubahan hidup saya? Itu yang saya pertanyakan sama Tuhan. Jangan terus setiap malam hanya nuntut Tuhan. Aku kecewa sama Tuhan. Aku kecewa. Aku percaya, aku berharap, tapi aku kecewa. Enggak. Malam ini pastikan kita mulai datang sama Tuhan. Saudara dan saya yuk tetap berharap tanpa kecewa. Kenapa? Sekalipun semuanya mengecewakan, tapi waktu kita bisa hari ini tetap tidak kecewa sama Tuhan, percayalah Tuhan itu akan membuat saudara dan saya berjejak. Kaki kita akan berjejak di bukit-bukit. Kakimu seperti kaki rusa, ya. Dan Tuhan akan senang hatinya, happy. Dia tidak kecewa. Dia akan puas lihat hasilnya. Bagaimana Ibu Eli yang dulu dan yang sekarang. Tuhan membuat perbandingan. Eli, lihat ya, after, before. Nah ini ya, after, before. Kalau setelah after ya dan before, saudara tidak ada perubahan, ini yang membuat Tuhan kecewa. Tapi kalau after dan before, Tuhan bisa lihat, wow, setelah diproses hidupmu hari ini dahsyat Eli. Walaupun aku tidak jawab, rumah tanggamu segera pulih, makin kecewa, makin tidak ada hasilnya, tapi engkau tetap mengandalkan aku. Engkau tetap percaya kepadaku. Engkau tetap berserah kepadaku. Ini yang membuat Tuhan bangga dengan saudara. Before. Wow, Tuhan bilang, lihat ya Eli, hari ini lihat kemuliaan, kemurnianmu, kesempurnaanmu. Hebat. Nah ini before. Lagi Tuhan lihat, wih, kamu lihat ya nanti, ini proses loh, on the way loh. Kamu sudah nikmati promosiku lebih loh. Sekarang jadi hamba Tuhan. Dulu Victory tidak dikenal orang, sekarang dikenal orang. Sekarang kamu nikmati berkat lebih toh Eli. Yang hilang aku kembalikan loh. Ini masih tahap awal loh. Nanti bayangin, kalau sudah sampai bukit-bukit, itu berkatmu akan melimpah-limpah. Promosimu nanti melimpah-limpah. Orang akan kagum dengan kebahagiaan limpah-limpah sampai keturunanmu akan menikmati. Makanya yuk jadi orang benar after before. Ya, sepastikan before kita tidak mengecewakan Tuhan. Kalau after beforenya terus setelah diproses ya tidak berubah-berubah, itu makin mengecewakan Tuhan. Makanya malam ini saya ambil tema, ya saya sudah selesai, saudara bisa praktek sendiri nanti kalau doa ya. Saya juga kalau doa sekarang sudah gampang saudara. Kalau sudah ngantuk, saya cuman doa, nyanyi haleluya sebentar. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau tidur, saya mau istirahat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tanggalkan semua ya hatiku hari ini Tuhan, keluarkan aku dari kesulitanku Tuhan, tilik sengsara dan kesukaranku Tuhan, ampuni dosaku ya. Di situ saya merasakan hari-hari ini Tuhan itu sedang bekerja secara luar biasa waktu kita praktek firman-Nya. Malam ini kita juga sudah belajar satu hal ya. Malam ini kita berdoa, kita praktek. Tuhan, aku tetap berharap walaupun hari ini semua hasil mengecewakan, tokoku sepi Tuhan, suamiku tambah ndak pulang Tuhan, memang realitanya mengecewakan, tapi aku ndak takut kok, aku percaya Tuhan hadir untuk menyelamatkan. Aku
aku hari ini tetap berharap tanpa kecewa. Engkau itu kekuatanku. Tidak ada dasar untuk aku tidak percaya kepadamu. Tidak ada dasar untuk aku tidak mengandalkan dan berserah kepadamu. Dan aku percaya Tuhan, malam ini juga aku percaya kok Tuhan, Engkau sedang bawa semuanya baik. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, kemurnian, kesempurnaan. Dan aku percaya ini hanya dalam perjalanan untuk aku menikmati berkat lebih, kebahagiaan lebih, promosi lebih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat proses yang masih mengecewakan. Terima kasih. It's okay. Saudara ngomong proses yang masih mengecewakan, terima kasih. Tapi aku percaya pada akhirnya semua ini akan berubah waktu Tuhan menyelamatkan hidupku. Wow. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, ya. Tidak ada yang perlu dirisaukan hidup ini. Tenang, tenang, ya. Healing, semua healing loh ya. Tidak boleh mupeng, tidak boleh pusing 7 keliling ini, tidak boleh. Semua healing, ya. Tidak ada banyak orang yang sudah pusing 7 keliling ini, kepalanya dikeliling-keliling, mau tidur, minum obat tidur, minum obat sakit kepala, sakit pusing, sakit depresi. Mulai malam ini sudah belajar healing. Kita belajar lagi, tetap berharap. Gimana setelah healing? Tetap berharap tanpa kecewa. Hasilnya mengecewakan, tetap berharap tanpa kecewa. Karena Tuhan hadir menyelamatkan. Amin saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Besok jangan, tadi ada yang salah, katanya hari ini Zoom. Salah ya. ST itu Senin, Selasa, Kamis, Rabu. Besok apa? Zoom, jamnya 7:30 ya. Besok saya yang khotbah. Jadi besok jangan lupa loh ya, bukan malam lagi 7:30, ada kesaksian, ada tanya jawab. Besok kesaksiannya keren. Saudara harus dengar, terutama yang punya suami NPD ya. Besok yang kesaksian tuh suami yang NPD-nya parah. Tapi di tangan Tuhan NPD parah, Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan Yesus memberkati, selamat istirahat. Bapak terima kasih, malam ini kami mau istirahat, kami belajar Tuhan, kami mau berharap tanpa kecewa. Ampuni kami, selama ini kami tanpa kami sadari, kami berharap tapi banyak kecewanya, sehingga kami salah dalam menjalankan perintahnya Tuhan. Malam ini kami tidak mau, kami sudah mendapat kunci, namun aku beria-ria bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena Engkau keselamatan kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau tidur, kami mau menikmati berkat Tuhan bagi yang dicintainya pada waktu tidur. Biarlah Tuhan setiap apapun masalah kami sudah mengandalkan, kami sudah percaya dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok di Zoom. God bless.